Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Raksan Darmawan dengan NIM 31 300 223 dari Prodi S1 Sistem Informasi Fakultas Ekonomi Bisnis Teknologi Digital dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan mereview tentang kelima tugas dari mata kuliah PBO, yaitu pemrograman berorientasi objek. Nah, berikut ini adalah tugas pertama dari PBO, pemrograman berorientasi objek, yaitu tentang inheritance atau pewarisan, kelas pewarisan atau yang biasa atau metode extend ya. Seperti biasa, awalnya kita membuat kelas yang bermodifier public class person dengan nama class person. Lalu kita mendeklarasikan variabel yaitu string protected string name yang bertipe data string, dan yang kedua protected string address yang bertipe data string. Setelah itu kita membuat kelas lagi, kelas public person untuk mencetak, yaitu sistem out print nn. Kita mencetak dengan isian inside person sama dengan constructor. Setelah kelas pertama selesai, kita membuat kelas kedua, yaitu public static class student extend. Ya, ini metode dari inheritance tadi atau pewarisan kelas. Metode extend student extend person. Person ini kelas yang pertama dan student ini kelas yang kedua. Setelah itu kita kelas public student kita cetak dengan sistem out print nn inside students sama dengan constructor. Setelah itu kita menggunakan metode main, kita menggunakan metode dengan public static void main. Kita deklarasikan objek nama kelas kedua, yaitu student sama dengan Ana sama dengan new sama kelas kedua. Selesai, kita run. Nah, keluar hasilnya insert person constructor, insert student constructor. Lanjutnya ke soal berikutnya, yaitu tetap sama dengan metode extend atau pewarisan, tapi diimplementasikan dalam kalkulator penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ya, seperti biasa, pertama membuat kelas bermodifier public kelas kalkulator, nama kelasnya. Setelah itu kita mendeklarasikan variabel protected double A, variabel A sama dengan 300. A ini bertipe data double, variabel A ini bertipe double. Lalu variabel kedua protected double B sama dengan 25, B yang bertipe data double. Setelah itu kita masukkan metode rumus. Metode rumus dengan double hitung penjumlahan sama dengan return A plus B. Ini rumus dari penjumlahan dari variabel A ditambah variabel B. Yang kedua metode pengurangan, double hitung pengurangan, return A kurangi B. Rumus dari pengurangan A, variabel A kurangi variabel B. Setelah kelas pertama selesai, kita ke kelas kedua, public static class kalkulator 2. Ini untuk kelas kedua, extend kalkulator 1, kelas pertama. Itu biasa mendeklarasikan variabel protected double A sama dengan 300, protected double B sama dengan 25. Setelah itu kita mendeklarasikan rumus. Mendeklarasikan menggunakan metode rumus perkalian, double hitung perkalian, return variabel A dikali variabel B. Dan yang terakhir metode rumus pembagian, yaitu dengan return A dibagi B. Variabel A dibagi variabel B. Setelah itu kita menggunakan metode main dan public static void main, dan kita di sini mendeklarasikan objek, yaitu objek yang pertama di kelas pertama dari nama kelas pertama kalkulator spasi objek sama dengan new
spasi kalkulator kelas pertama. Yang kedua, kelas kedua, kalkulator 2, spasi equal nama objek sama dengan new spasi kalkulator 2, yaitu nama kelas kedua. Setelah itu kita cetak hasil dari kalkulator tadi dengan system.out.println penjumlahan sama dengan plus hasil hitung penjumlahan. Ini untuk memanggil atau mencetak dari hasil penjumlahan. Dan yang kedua system.out.println pengurangan plus hasil hitung pengurangan untuk mencetak dan memanggil hasil dari pengurangan. Yang ketiga system.out.println perkalian plus equal, karena ini kelas kedua maka menggunakan objek equal dot hitung perkalian untuk memanggil nilai dari variabel perkalian. Dan yang terakhir system.out.println pengurangan sama dengan plus equal dot hitung pembagian untuk memanggil nilai dari pembagian. Setelah itu kita run. Ya, sini keluar hasilnya. Jadi penjumlahan 300 tambah 25 sama dengan 325. 325. Terus 300 dikurangi 25 sama dengan 275. 300 dikali 25 sama dengan 7.500. 300 dibagi 25 sama dengan 12. Kita masuk ke soal ketiga, yaitu tetap dengan metode inheritance atau pewarisan extend, metode extend, tapi diimplementasikan dalam luas lingkaran dan volume silindris. Seperti biasa kita membuat kelas yang bermodifier publik kelas lingkaran. Lingkaran ini untuk kelas pertama. Setelah membuat kelas pertama, kita mendeklarasikan variabel protected final double P sama dengan 3,14. P menggunakan tipe data final double karena nilainya konstan, tidak berubah-ubah. Variabel yang kedua protected double radius sama dengan 10, radius yang bertipe data double dengan nilai 10. Setelah itu kita menggunakan metode hitung luas. Double hitung luas return P kali radius, rumus untuk luas lingkaran. Setelah itu kita membuat kelas kedua, public static class cylinder, kelas kedua, extend lingkaran kelas pertama. Mendeklarasikan variabel tinggi, protected double tinggi sama dengan 20, yang variabel tinggi yang bertipe data double. Setelah variabel, kita menggunakan metode hitung volume, double hitung volume, return P kali radius kali tinggi. Ini rumusnya dari hitung volume silindris. Setelah kelas 2 selesai, kita membuat kelas metode main, kelas main, public static void main, mendeklarasikan objek lingkaran kelas pertama sama spasi objek luas sama dengan new lingkaran kelas pertama, silinder nama kelas kedua, spasi objek volume sama dengan new sama dengan silinder kelas kedua. Setelah itu kita cetak hasil dari luas lingkaran dan volume silinder dengan metode sistem out.println luas lingkaran sama dengan plus luas dot hitung luas. Ini luas objek pertama, kelas pertama untuk memanggil hasil atau value nilai dari variabel hitung luas. Yang kedua sistem .out.println volume silinder plus volume dot hitung volume. Ini dari kelas yang kedua, kelas silinder objek volume dot hitung volume untuk memanggil value atau nilai dari variabel hitung volume. Setelah itu kita run. Ya. Luas lingkaran 314 ya, karena P dikali R sama dengan 314. Volume silinder sama dengan 6.280 karena P dikali R kali tingginya 20 6.280. Yang keempat yaitu tentang IO throw IO exception. Karena menggunakan metode throw IO exception, kita jangan lupa untuk mengimpor java.io.bintang.
untuk mengimpor java.io. Setelah mengimpor, kita membuat kelas. Misalnya kelas, nama kelas coba input. Setelah membuat kelas, kita membuat metode main, kelas main dengan public static void main, string args, throw, io exception. Lalu kita menggunakan metode BR, yaitu buffered reader. Kita mendeklarasikan metode buffered reader sama dengan new buffered reader. Dalam kurung new input stream reader system in. Ini metode untuk agar kita bisa menginputkan di output dengan keyboard sesuai keinginan kita. Jadi setelah itu kita mendeklarasikan variabel string nama kota. Variabel bertipe data string, nama dan kota. Setelah itu kita cetak ya, system.out.print nama Anda dengan metode bawah nama sama dengan br.readline. Ini agar bisa kita inputkan atau scanner pada keyboard. Yang kedua system.outprint kota asal dengan kota, variabel kota sama dengan br.readline agar bisa diinputkan lewat keyboard atau di scanner. Dan yang terakhir system.outprintln selamat datang plus nama untuk menghadirkan nilai dari nama, mengisi nilai dari nama, plus dari plus kota menghasilkan nilai dari variabel kota. Setelah itu kita run. Nah, di sini kita isi nilai dari variabel nama. Nama Anda, nama saya. Asal Sidoarjo. Nah, selamat datang juga usah. Lalu kita ke soal yang terakhir. Tugas yang terakhir. Tetap sama dengan io exception, throw io exception. Tapi diimplementasikan pada luas lingkaran dan volume silindris dengan menginputkan radius dan tinggi. Pertama-tama mengimpor, jangan lupa mengimpor java.io. Setelah itu membuat kelas, public class modifier public. Coba input 2. Kita mendeklarasikan variabel final double p sama dengan 14. P yang bertipe data final double tidak dapat diubah pada konstan. Lalu variabel double radius bertipe data double radius. Variabel luas bertipe data double luas. Setelah itu kita menggunakan metode hitung luas, double hitung luas. Return P kali radius, rumus untuk hitung luas lingkaran. Setelah itu kita menggunakan metode setGet untuk menyeting variabel radius dan mendapatkan variabel radius di public void set radius, double radius bertipe data double, this radius sama dengan radius. Ini untuk menyeting variabel radius. Kedua, public double get radius, return radius untuk mendapatkan atau memanggil nilai variabel radius. Lalu kelas yang kedua menggunakan metode dari inheritance atau extend dengan public static class cylinder kelas kedua, nama kelas kedua, extend coba input 2, nama kelas pertama, deklarasikan variabel tinggi bertipe data double tinggi, volume bertipe data double volume. Setelah itu menggunakan metode volume, double hitung volume, return luas kali tinggi. Volume ini bisa pi kali radius kali tinggi atau luas kali tinggi juga bisa. Lalu ke metode setGet, public void set tinggi bertipe data double tinggi, tinggi sama dengan tinggi untuk menyeting variabel tinggi. Public double get tinggi, return tinggi ini untuk memanggil variabel tinggi. Setelah itu kita menggunakan metode class main, public static void main, throw io exception dengan string sementara. Kita buat variabel di sini. Jadi variabel sementara itu bertipe data string. Lalu a bertipe data double dari double a.
Lalu metode di sini kita deklarasikan buffered reader input sama dengan buffered reader new input stream reader system in. Ini agar fungsi dari IO exception nanti bisa, atau scannernya keyboard nanti bisa. Lalu mendeklarasikan objek dengan nama kelas coba input 2, nama kelas pertama, objek luas sama dengan new, coba input 2, nama kelas pertama, nama kelas kedua, silinder SLNDR, nama objek, sama dengan new, silinder, nama kelas kedua. Lalu setelah kita deklarasikan, kita cetak dengan sistem out.print, masukkan jari-jari, sementara sama dengan input.readline A sama dengan double parse double sementara luas set radius. Ini untuk membuat karena fungsi dari IO exception ini hanya berfungsi pada variabel yang bertipe data string, maka kita tambahkan double parse double sementara atau tambahkan variabel sementara string untuk agar dapat menyeting tipe data double seperti radius ini. Sementara sama dari input readline luas set radius A double tadi. Jadi ini untuk fungsi untuk mengisi dari variabel radius dengan fungsi scanner keyboard. Kedua sistem .out.print masukkan tinggi sama seperti yang radius, sementara sama dengan input.readline A sama dengan double parse double sementara karena tipe data dari tinggi ini double. Lalu SLNDR ini objek dot set tinggi A untuk mengisi nilai dari variabel tinggi. Setelah itu kita print system.out.println luas lingkaran plus luas dot hitung luas, ini luas dari objek kelas pertama hitung luas untuk memanggil nilai value dari variabel hitung luas. Yang kedua system.out.println volume silinder sama dengan plus luas hitung luas untuk memanggil value dari hitung luas di kelas pertama dikali silinder SLNDR.get tinggi untuk memanggil value dari tinggi di kelas kedua. Jadi karena volume luas kali tinggi, dari itu luas value hitung luas dikali value tinggi. Setelah itu kita run. Masukkan jari-jari, coba kita masukkan 10 tinggi sama dengan 20, keluar luas lingkaran 314 dan volume silinder 6280. Berikut tadi adalah hasil penjelasan saya tentang kelima tugas atau soal dari mata kuliah PBO, pemrograman berorientasi objek. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.